Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tiara. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Cache Memory sebagai pemenuhan tugas UTS dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ini adalah beberapa materi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, jenis-jenis cache saat ini ada tiga, yaitu disk cache, web cache, dan cache memory. Disk cache adalah mekanisme caching yang digunakan pada perangkat penyimpanan seperti hard disk atau solid state drive atau SSD. Data yang sering digunakan akan disimpan sementara pada memori cache yang memiliki kecepatan akses lebih tinggi dibandingkan penyimpanan fisik. Yang kedua adalah web cache. Web cache adalah teknik bagaimana salinan data web seperti halaman, situs, gambar, atau file statis yang pernah diakses sebelumnya. Data yang tersimpan dalam web cache dapat diambil kembali tanpa perlu melakukan permintaan ulang ke server origin. Dan yang ketiga adalah cache memory. Cache memory merupakan bagian dari arsitektur komputer yang terletak di antara CPU dan memori utama. Lebih jelasnya tentang cache memory akan saya jelaskan di slide berikutnya. Cache memory merupakan suatu cache yang berfungsi menyimpan salinan data atau instruksi yang sering diakses oleh prosesor agar CPU tidak perlu mengambil data dari RAM yang memiliki waktu akses lebih lambat. Dengan adanya cache ini, proses eksekusi instruksi dapat berjalan lebih cepat dan responsif. Lalu, apa sih fungsi dan manfaat dari cache memory ini sendiri? Yang pertama adalah meningkatkan performa sistem komputer. Cache memory menyimpan data dan instruksi yang baru saja atau sering diakses oleh prosesor. Dengan demikian, CPU dapat mengakses kembali data tersebut secara cepat tanpa harus melakukan pengambilan ulang dari RAM. Yang kedua adalah mempercepat akses data. Fungsi utama cache adalah memperkecil jeda waktu atau latensi dalam pengambilan data. Ketika CPU memerlukan data, sistem terlebih dahulu memeriksa keberadaan data tersebut di cache. Lalu yang ketiga, menjadi perantara CPU dan memori utama. Cache berperan sebagai jembatan antara prosesor dan RAM untuk menyeimbangkan perbedaan kecepatan kedua komponen tersebut. CPU memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dibandingkan RAM, sehingga tanpa cache akan terjadi penundaan yang signifikan. Dengan adanya cache memory, arus data antara CPU dan memori dapat berjalan lebih halus dan stabil. Lalu terdapat 3 level pada cache memory. Level pertama atau internal cache itu berukuran 8 KB sampai 128 KB. Cache ini paling cepat dan paling dekat dengan inti prosesor. Fungsinya menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Terbagi menjadi dua, yaitu level 1i atau instruction dan level 1d atau data. Lalu level 2 atau external cache berukuran 256 KB sampai 2 MB. Ini lebih lambat dari level 1 karena berada di luar prosesor. Menjadi cadangan jika data tidak ditemukan di level pertama. Pada CPU modern juga berada di dalam core. Nah, kita lanjut ke level 3. Level 3 ini yang paling besar ukurannya yaitu 4 MB sampai 64 MB. Kecepatannya lebih lambat dari level 1 dan level 2 dan shared untuk semua core dalam prosesor, mengurangi akses langsung ke RAM dan hanya dimiliki oleh prosesor dengan core lebih dari satu. Lalu bagaimana cara cache memory bekerja? Cache ini menjadi penghubung antara CPU dan RAM untuk mengatasi perbedaan kecepatan seperti yang kita jelaskan di slide sebelumnya. CPU mencari data di cache terlebih dahulu. Jika data ditemukan, namanya adalah cache hit, CPU akan langsung memproses data dengan cepat. Sedangkan jika data tidak ditemukan atau cache miss, CPU akan mengambil data dari RAM atau blok transfer lalu menyimpannya ke cache. Cache menyimpan data yang sering digunakan sehingga mempercepat akses berikutnya. Dengan mekanisme ini, sistem menjadi lebih efisien, responsif, dan stabil. Lalu, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, cache meningkatkan efisiensi akses data sehingga laptop atau komputer kita bisa lebih stabil, menjembatani perbedaan kecepatan CPU dan RAM, dan yang terakhir, komponen penting dalam arsitektur komputer modern. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.